Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Satriawan dari Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 2001-03085. Nah, di sini saya akan melengkapi tugas akhir saya dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika. Nah, dalam strategi pembelajaran matematika di sini saya mengambil judul yaitu pengolahan kelas dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pengolahan kelas dalam pembelajaran matematika di sini ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama, poin pertama ini strategi. Yang kedua, hakikat pengolahan kelas. Yang ketiga yaitu hakikat perilaku belajar matematika siswa. Dan yang keempat yaitu pengolahan kelas terhadap perilaku belajar siswa. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu strategi. Nah, di sini saya mengambil strategi ya. Strategi di awal. Kenapa saya ambil strategi di awal? Karena strategi itu penting buat kita ke depannya, gimana cara kita mengelola kelas yang baik dan benar. Nah, sedangkan di sini strategi dijelaskan bahwa strategi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengajaran yang baik dan efisien. Nah, di sini strategi juga memiliki beberapa poin yang harus kita ketahui. Nah, poinnya itu apa aja sih? Nah, poin yang pertama ini strategi pembelajaran secara langsung. Apa sih strategi pembelajaran secara langsung itu? Nah, di sini strategi pembelajaran secara langsung itu seperti bersifat deduktif. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, apa maksudnya di sini strategi pembelajaran tidak langsung? Nah, di sini dipusatkan kepada siswanya, sedangkan gurunya hanya sebagai fasilitator yang bertugas mengelola lingkungan kondusif saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran interaktif? Nah, di sini dijelaskan yaitu komunikasi yang terjalin antara peserta didik dengan guru melalui kegiatan diskusi atau sharing yang bisa memecahkan sebuah permasalahan. Nah, strategi pembelajaran interaktif ini merupakan sebuah strategi pembelajaran yang lebih menekankan aktivitas yang dilakukan oleh para peserta didik selama masa pembelajaran. Nah, yang keempat apa? Nah, yang keempat ini adalah strategi pembelajaran mandiri. Apa maksudnya strategi pembelajaran mandiri? Nah, di sini bertujuan untuk meningkatkan potensi masing-masing peserta didik serta mengkomodir yaitu supaya peserta didiknya bisa inisiatif lah yang mereka miliki untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, itu macam-macam strategi yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengolah kelas ke depannya dengan baik dan benar. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu hakikat pengolahan kelas. Nah, dalam hakikat pengolahan kelas nih banyak sekali poin-poin pembahasan yang harus kita bahas di sini. Nah, terlebih dahulu saya masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengolahan kelas dan perilaku belajar. Nah, di sini dalam pengertian pengolahan kelas dan perilaku belajar ini dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian pengolahan kelas dan pengertian perilaku belajar dengan baik. Nah, kita masuk sekarang yang pertama, yaitu pengertian pengolahan kelas. Nah, di sini pengelolaan itu apa sih? Pengelolaan adalah proses, cara perbuatan pengolahan, proses yang diberikan pengawasan pada suatu hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Nah, itu pengertian dari itu adalah pengertian dari pengelolaan kelas. Sedangkan pengertian kelas apa? Nah, di sini dijelaskan. Sedangkan pengertian kelas adalah bagian atau unit sekolah dengan kondisi fisik yang nyaman dan terdapat fasilitas-fasilitas yang menjunjung setiap kegiatan pembelajaran di mana terjadinya kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu pengertian dari kelas. Nah, sedangkan kita masuk ke poin yang pembahasan yang kedua, yaitu pengertian belajar dengan baik. Nah, di sini apa sih pengertiannya? Nah, di sini dijelaskan pengertian perilaku. Nah, perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarang respon, baik itu reaksi, tanggapan, jawaban, atau balasan. Atau secara khusus, perilaku adalah bagian dari suatu kesatuan pola reaksi. Nah, sedangkan belajar itu apa? Belajar sendiri dapat diartikan sebagai perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang kedua,
yaitu tujuan pengelolaan kelas. Nah, dalam tujuan pengelolaan kelas ini ada beberapa tujuan yang harus tercapai dalam pengelolaan kelas. Nah, yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga, menjadikan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosialnya. Dan yang keempat yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang. Maksudnya latar belakang ini seperti sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Nah, ya sebelum kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, apa sih itu tujuan pengelolaan kelas? Nah, tujuan pengelolaan kelas di sini adalah agar tiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Nah, itu tujuan pengelolaan kelas tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga dari judul Hakikat Pengelolaan Kelas. Komponen pengelolaan kelas. Nah, dalam komponen pengelolaan kelas ini ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Nah, di sini memiliki beberapa poin juga, poin pembahasan yang harus kita ketahui. Dan yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap. Nah, apa maksudnya di sini? Keterampilan ini menggambarkan tingkah laku guru yang telah memperhatikan siswanya sehingga siswa merasa bahwa guru hadir bersama mereka. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu memberi perhatian. Nah, maksudnya memberi perhatian di sini yaitu pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu memberi perhatiannya pada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Nah, yang poin yang ketiga yaitu memusatkan perhatian kelompok. Nah, memusatkan perhatian kelompok ini apa sih maksudnya? Seseorang guru harus mampu memusatkan kelompok terhadap tugas-tugas yang diberikan sehingga siswa tetap dalam kegiatan belajar. Dan yang keempat apa? Yaitu memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Nah, di sini apa maksudnya petunjuk yang jelas? Ya, maksudnya di sini petunjuk yang jelas sangat diperlukan oleh seorang siswa sehingga siswa tidak mengalami kebingungan dalam mengerjakan tugas atau perintah. Yang kelima yaitu menegur. Nah, di sini siswa misalkan siswa yang telah mengganggu proses pembelajaran dapat diberikan teguran. Teguran harus tegas dan jelas namun menghindari perkataan kasar atau menghina. Nah, yang keenam adalah memberi penguatan. Nah, apa maksudnya di sini? Segala tingkah laku hendaknya diberi penguatan, baik itu penguatan positif maupun negatif, dengan teguran pada perilaku siswa yang telah menyimpang. Nah, kita lanjut. Yang kedua, yaitu keterampilan yang berkaitan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal. Nah, di sini juga memiliki beberapa poin. Ya, poin yang pertama yaitu memodifikasi tingkah laku. Apa sih maksudnya? Di sini maksudnya pendekatan ini memandang bahwa tingkah laku dapat dipelajari melalui kebiasaan. Guru dapat mengubah tingkah laku siswa melalui peningkatan terjadinya tingkah laku yang diharapkan serta melalui hukuman yang bertujuan mengurangi atau menghalangi tingkah laku yang tidak diharapkan. Dan yang kedua yaitu pengelolaan kelompok. Maksudnya, pendekatan ini beranggapan bahwa kelas merupakan kelompok masyarakat kecil sehingga masalah-masalah yang muncul hal ini guru harus memiliki dua keterampilan berikut. Nah, seperti memperlancar tugas, yang kedua memelihara kegiatan kelompok, dan yang ketiga yaitu adalah menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang keempat yaitu tujuan pengembangan komponen pengelolaan kelas. Nah, di sini ada 3 macam komponen yang dijelaskan. Yang pertama yaitu mendorong siswa mengembangkan tugas tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Dan yang kedua membantu siswa untuk mengerti tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas. Dan yang ketiga adalah menimbulkan rasa kewajiban yang ketiga yaitu menimbulkan rasa
kewajiban melihat diri dalam tugas serta bertingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Nah, maksudnya apa dari poin pembahasan 3 tadi? Yaitu maksudnya tujuan pengelolaan kelas sejatinya adalah untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik baik dari IQ dan kecerdasan sosial, terutama sekali sikap sosial terlebih lagi di lingkungan sekolah maupun luar sekolah, sehingga peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, akan tetapi memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, kita lanjut yaitu poin pembahasan yang kelima, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, apa sih prinsip-prinsip yang harus kita lakukan saat melakukan pengelolaan kelas? Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita lakukan saat melakukan pengelolaan kelas. Nah, yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Maksudnya apa sih? Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada keaktifannya. Ya, yang kedua yaitu tantangan. Maksudnya apa di sini tantangan? Nah, penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menentang akan meningkatkan gairah yang menarik perhatian peserta didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Dan yang ketiga yaitu bervariasi. Maksudnya apa bervariasi di sini? Penggunaan alat dan media atau alat bantu gaya mengajar dan pola interaksi akan mengurangi munculnya gangguan dan meningkatkan perhatian peserta didik. Yang keempat yaitu keluasan. Maksud keluasan di sini adalah keluasan tingkah laku. Untuk mengubah tingkah laku mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya pada peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Dan yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Nah, maksudnya apa di sini? Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pembicaraan. Yang kelima itu penekanan pada hal-hal positif. Apa sih maksudnya di sini? Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu proses interaksi edukatif. Nah, yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Maksudnya apa di sini? Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik mengembangkan disiplin diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang keenam dari judul besar, yaitu poin pembahasan yang kedua, yaitu hakikat pengelolaan kelas. Nah, di sini ada poin keenam yaitu peranan guru dalam pengelolaan kelas. Nah, secara umum peranan guru dalam mengelola kelas yaitu yang pertama, mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang kedua yaitu membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah laku dalam tata tertib kelas. Dan yang ketiga yaitu menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Nah, yang kita lanjut ke poin pembahasan yang ketujuh dari judul besar, yaitu poin ketujuh ini adalah hal-hal yang harus dihindari oleh seorang guru dalam pengelolaan kelas. Nah, seorang guru dalam mengelola kelas sering keliru dan berlebih-lebihan. Hal ini perlu dihindari agar siswa tidak merasa tertekan atau selalu diawasi. Hal yang harus dihindari yaitu yang pertama yaitu campur tangan yang berlebihan. Harus dihindari itu. Yang kedua kelenyapan. Maksudnya kelenyapan di sini yaitu yang kedua kelenyapan. Perbuatan yang menunjukkan adanya kelenyapan dilihat pada tingkah laku guru yang gagal dalam melengkapi suatu instruksi sehingga penyajiannya menjadi terhenti untuk beberapa saat yang bersifat mengganggu. Yang ketiga yaitu ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Dan yang keempat penyimpangan. Yang kelima bertele-tele. Kesalahan ini terjadi karena guru selalu mengulang-ulang hal tertentu. Yang kedua memperpanjang keterangan. Yang ketiga dari bertele-tele ini yaitu mengubah suatu teguran sederhana menjadi berkepanjangan. Dan yang keenam adalah pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Nah, ini
tidak perlu diulang lagi. Nah, sedang yang harus dihindari yang itu. Nah, kita lanjut ke poin pembahasan yang ke-8, yaitu strategi umum dalam mengelola kelas. Nah, apa yang maksudnya di sini? Strategi pengelolaan kelas untuk menyediakan dan menciptakan lingkungan yang positif atau cara-cara untuk menetapkan dan menekankan pengaturan secara efektif dan menurut siswa bekerja sama adalah. Nah, di sini ada 3 harus kita lakukan. Yang pertama yaitu gaya pengelolaan kelas yang demokratis. Nah, itu harus dijalani. Yang kedua, gaya pengelolaan kelas yang otoriter. Yang ketiga yaitu gaya pengelolaan kelas yang permisif. Nah, itu. Nah, kita masuk ke judul besar lagi, poin pembahasan yang ketiga, yaitu tentang hakikat perilaku belajar matematika siswa. Nah, sebelum kita lanjut membahas poin pembahasan ini, hakikat perilaku belajar matematika siswa ini, nah kita harus ketahui dulu pengertian dari perilaku, pengertian belajar, pengertian matematika, pengertian siswa. Kita harus tahu. Nah, baik, sebelum itu saya masuk ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian perilaku. Nah, di sini apa sih maksudnya perilaku? Nah, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Oleh karena itu, perilaku itu terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan organisme tersebut merespon. Nah, yang kedua, apa yaitu yang kedua? Yaitu pengertian belajar. Nah, di sini apa sih pengertian belajar? Pasti udah banyak yang tahu juga kan pengertian belajar itu apa. Nah, pengertian belajar itu adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu apa? Pengertian matematika. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian matematika. Apa sih matematika itu? Nah, di sini matematika dijelaskan bahwa matematika merupakan ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang didasarkan kepada pengamatan atau observasi. Tetapi generalisasi itu harus didasarkan kepada pembuktian secara deduktif. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke pengertian yang keempat. Pengertian keempat itu apa? Pengertian siswa. Nah, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi sendiri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang keempat dari judul besar, yaitu pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini poin yang keempat yaitu pengelolaan kelas terhadap perilaku belajar siswa. Nah, mengelola kelas secara efektif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yang harus kita perlu perhatikan nih dalam pengelolaan kelas terhadap perilaku belajar siswa. Yang pertama yaitu adalah kelas adalah kelompok kerja yang diorganisasikan oleh tujuan yang tertentu, yang dilengkapi tugas-tugas dan diarahkan oleh guru. Nah, yang kedua, dalam situasi kelas, guru bukan tutor atau anak dalam waktu tertentu, tetapi bagi semua anak atau kelompok. Yang ketiga yaitu kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan masing-masing individu dalam kelompok. Kelompok mempengaruhi individu-individu dalam hal bagaimana mereka memandang diri masing-masing dan bagaimana belajar. Nah, yang keempat apa? Nah, yang keempat di sini kelompok kelas menyisipkan pengaruh kepada anggota-anggota. Pengaruh yang jelek dapat dibatasi oleh usaha guru dalam membimbing mereka di dalam kelas dikala belajar. Nah, yang kelima apa? Nah, yang kelima yaitu praktis guru. Praktis guru waktu belajar cenderung terpusat pada hubungan guru dan siswa. Makin meningkatkan keterampilan guru mengelola secara berkelompok, maka puas anggota-anggota dalam kelas. Nah, sebelum saya mengakhiri tugas akhir dari mata kuliah strategi pembelajaran matematika ini, saya menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang baik dapat diimplementasikan sesuai situasi dan kondisi. Kenapa? Dalam mengelola kelas, guru perlu mengembangkan komunitas belajar dan menghargai semua siswa, sehingga siswa saling menghormati dan
termotivasi untuk bekerja sama. Harusnya guru mampu mengembangkan etika kepedulian antara guru dan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan sekitar. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari pengelolaan kelas dalam pembelajaran matematika. Mungkin kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.